Jadi kami sampaikan beberapa informasi dalam hal penataan non-ASN kaitannya dengan amanat dari Undang-Undang 20. Nah, kalau kita lihat hasilnya mapping dari verval dengan kriteria satu dengan jumlah usulan, eh, verval kriteria satu itu kategori pembayaran honorarium dari 1,7 itu hanya 643. Jadi kalau dilihat dari sisi belanja pegawainya itu hanya 63. Tetapi kalau dilihat dari belanja sumber pembiayaan dari 1,7 itu mayoritas itu lebih banyak menggunakan belanja jasa atau lainnya di situ. Nah, ini juga apakah yang akan diambil kebijakan dari belanja pegawai atau juga termasuk belanja lainnya dari kriteria satu. Nah, dari kriteria satu apabila opsi itu diambil dari belanja pegawai yang honorer belanja pegawai itu jumlahnya relatif lebih sedikit. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini, tanggal 24 Juni 2024, BKN telah melakukan rapat koordinasi. Di dalamnya, para kandrek-kandrek BKN hadir. Para kepala BKD hadir di dalam pertemuan tersebut. Kesempatan rapat tersebut, Kemenpan RB menyampaikan penataan non-ASN yang di dalamnya pengangkatan honorer jadi P3K 2024 sebagai informasi terbaru untuk kita semua. Dalam kesempatan tersebut, hasil verifikasi dan validasi data non-ASN yang ada di BKN telah disampaikan. Tontonlah video ini agar informasi ini bermanfaat bagi Anda. Selamat menyimak. Jadi kami sampaikan beberapa informasi dalam hal penataan non-ASN kaitannya dengan amanat dari Undang-Undang 20. Nah, seperti yang kita ketahui, profil tenaga non-ASN ini totalnya 2,3 juta. Nah, lalu dengan profilnya non-ASN macam-macam di situ isinya. Mulai dari pendidikan, ada yang SMA, lalu kemudian ada yang S1 dan lain sebagainya. Lalu masa kerja dan lain sebagainya. Nah, terus terang ini masa kerja, lalu pendidikan dan lain sebagainya menjadi pertimbangan dalam proses penataan non-ASN. Nah, lalu kebijakan pengadaan 2024 ini salah satu way out, jalan keluar untuk penataan non-ASN. Nah, makanya di dalam kebijakan 2024 itu salah satunya adalah penyelesaian persoalan non-ASN di instansi pemerintah. Salah satunya, karena ini juga adalah amanat dari Undang-Undang 20. Nah, bagaimana kita melakukan penyelesaian dan penataannya? Karena kalau semakin kita selesaikan non-ASN ini nggak akan selesai, terus terang ini. Karena pengalaman-pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya juga semakin kita selesaikan dan nggak selesai-selesai. Makanya di situ muncullah penataan. Nah, itu mungkin latar belakang Undang-Undang 20 kenapa muncul penataan di situ. Nah, lalu berjalannya waktu, ini data juga dari teman-teman BKN, berjalannya waktu proses 2021, 2022, 2023. Ternyata dari 2,3 juta itu menyisakan 1,7. 1,7 ini, Bapak Ibu sekalian, inilah yang proses dilakukan penataan untuk diselesaikan. Nah, apabila tidak selesai, dilakukan penataan dan proses untuk penyelesaian non-ASN di situ. Nah, ini mungkin datanya juga masih bergerak, mungkin Pak Direktur dari BKN akan lebih kompeten untuk menjelaskan ini. Nah, 1,7 inilah yang harus kita tata, Bapak Ibu sekalian. Nah, rapat terakhir dengan komitmen secara politis antara Pak Menteri dengan DPR di situ, Menpan diminta untuk mengkoordinasi dengan semua instansi, lalu kemudian menyediakan alokasi anggaran. Mengalokasikan untuk formasinya dalam proses penataan orang ASN di sini. Nah, lalu poin-poin berikutnya ada teman-teman dari BKN, tugas-tugas teman-teman BKN dan lain sebagainya di situ. Ada proses formal dan lain sebagainya di situ. Tetapi di situ tugas Kementerian PAN RB untuk melakukan koordinasi dengan semua instansi dalam hal penyediaan alokasi formasi di situ. Nah, itu sudah kita lakukan sebetulnya dengan teman-teman BKN juga, dengan teman-teman Kemkes, dengan teman-teman Kemdikbud. Kemdikbud untuk gurunya, lalu kemudian Kemkes untuk tenaga kesehatannya. Itu sudah dilakukan. Nah, hasilnya, mohon izin Bapak Ibu sekalian, terdapat 1.298 yang masuk usulan, termasuk di dalamnya adalah sekolah kedinasan. Nah, lalu yang mana untuk proses penyelesaian non-ASN itu diproses di P3K.
Di usulan P3K yang masuk per tanggal 11 Juni itu ada 1.028.000 sekian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mapping, kita sandingkan dengan 1,7 itu ada 3 klaster instansi. Antara 1.028.000 dengan 1.783.000 itu. Jadi terdapat instansi yang usulannya itu jauh lebih kecil dan ada instansi yang usulannya sama dengan jumlah non ASN-nya dan ada instansi yang usulannya itu lebih besar dari jumlah non ASN-nya. Nah, untuk instansi pusat itu ada 24-an, ada sekitar 24 usulannya lebih kecil. Lalu di instansi daerah 406 usulannya itu lebih kecil dari jumlah non ASN yang ada di database BKN. Nah, ini salah satunya adalah kemampuan anggaran dan lain sebagainya. Sudah mendekati 30%, bahkan ada yang lebih dari 30% di situ. Lalu ada yang usul sesuai dengan data non ASN-nya itu di instansi pusat ada sekitar 9 instansi, lalu di instansi daerah ada sekitar 4 instansi. Dan yang usul lebih besar dari jumlah non ASN-nya ada 46 di instansi pusat dan 136 di instansi daerah. Nah, lalu rencana ini baru rencana kebijakan. Nah, ini nanti siang juga akan dibahas di Rapim. Rencana kebijakan untuk 2024, formasi P3K 100% untuk non-ASN. Nah, non-ASN untuk THK 2 yang ada di database BKN, lalu non-ASN yang 1,7 itu. Nah, apakah nanti berkembang, misalkan bulan depan awal ya, ada raker dengan DPR, apakah akan ditambah tidak hanya yang terdatabase di BKN atau seperti apa. Tapi saat ini masih dalam koridor hanya yang terdata di database BKN. Jadi murni 100% formasi P3K untuk non-ASN yang ada di database BKN. Lalu bagaimana dengan formasi CPNS? Nah, ini kita buka untuk umum, memberikan kesempatan untuk talenta-talenta baru, di dalamnya talenta digital dan lain sebagainya untuk mengikuti seleksi CPNS. Dan ini sifatnya kompetitif. Nah, lalu beberapa alternatif ketika nanti bahwa peserta hanya yang terdata di database BKN. Nah, jika kita lihat dengan jumlah usulan yang database BKN lalu dengan usulan tadi sudah disampaikan bahwa ada instansi yang usulnya lebih besar, ada instansi yang usulnya lebih kecil. Nah, di dalam database 1,7 saat ini sedang dilakukan verval oleh teman-teman BPK dan teman-teman BKN. Nah, untuk teman-teman BPKP untuk kriteria 1, lalu untuk teman-teman BKN itu di kriteria 5 sampai dengan 6. Nah, kalau kita lihat hasilnya mapping dari kriteria 1 dengan jumlah usulan, verval kriteria 1 itu kategori pembayaran honorarium dari 1,7 itu hanya 643. Jadi kalau dilihat dari sisi belanja pegawainya itu hanya 63. Tetapi kalau dilihat dari belanja sumber pembiayaan dari 1,7 itu mayoritas itu lebih banyak menggunakan belanja jasa atau lainnya di situ. Nah, ini juga apakah yang akan diambil kebijakan dari belanja pegawai atau juga termasuk belanja lainnya dari kriteria 1. Nah, dari kriteria 1 apabila opsi itu diambil dari belanja pegawai yang honorer belanja pegawai itu jumlahnya relatif lebih sedikit. Maaf ini bahannya. Nah, kalau relatif kami lanjutkan, kalau misalkan yang diambil adalah dari data non-ASN adalah dengan kriteria 1, itu relatif lebih sedikit, baik dari sisi jumlah maupun hasil mappingan dengan usulannya. Lalu alternatif yang lain, apabila kriteria yang diambil hasil verval itu 5
5 kriteria yang dilakukan verbal oleh teman-teman BKN, yaitu kriteria 2 sampai 6, itu jumlahnya juga relatif kecil, tetapi lebih banyak dari kriteria verbal di kriteria 1. Nah, ini juga prosesnya sedang berjalan. Nah, kami tunggu juga prosesnya, update-nya dari teman-teman BKN. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, data non-ASN 1,7 itu, hasil verbal yang mana mau diambil ini masih menjadi opsi-opsi alternatif-alternatif. Nah, lalu kalau kita lihat, kita bandingkan dengan eh, yang verbal dari teman-teman BKN, kriteria 2 sampai dengan 6, kita mapping dengan hasil 487 ribuan, kita mapping dengan usulan non-ASN, ini juga kira-kira nggak terlalu banyak, bahkan lebih cenderung turun dari 487 jumlahnya. Nah, lalu bagaimana nanti mau dikemanakan yang non-ASN, lalu kemudian yang lolos seleksi dan lain sebagainya. Nah, ini baru masih dalam proses konsep. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari ujung sebelah kiri, sisa 1,7 itu lalu kemudian proses pengadaan. Nah, melalui CAT BKN atau seperti apa, atau juga menggunakan peringkat, dengan formasi yang ada, teman-teman hanya dikhususkan non-ASN, yaitu kriteria pelamarnya STHK 2 maupun tenaga non-ASN yang ada tes BKN, dan apabila sesuai dengan formasinya akan memenuhi menjadi PPK penuh waktu. Nah, PPK penuh waktu yang mana? Yang selama ini PPK itu, P3K itu. Nah, lalu bagaimana yang tidak masuk dalam formasi? Nah, itu rencana akan kita tata menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini kami belum bisa berbicara banyak karena proses RPP turunan dari Undang-Undang ASN-nya pun sedang finalisasi, masih proses pembahasan finalisasi, dan rencana dalam waktu dekat juga mungkin akan dilakukan harmonisasi. Nah, bagaimana desain PPK paruh waktu ini, mulai dari rancangan jabatannya, apakah dibuat jabatan khusus untuk paruh waktu, jabatan khusus selevel pelaksana atau selevel apa gitu. Nah, ini masih proses pembahasan, masih proses pengkajian, karena juga sambil paralel menunggu lahirnya PP turunan dari Undang-Undang ASN, mulai dari jabatan, lalu gaji, sistem kerja, dan lain sebagainya. Dan apakah hanya menampung sisa dari 1,7 atau dibuka juga untuk tahun-tahun berikutnya sesuai kebutuhan, memberikan kesempatan kepada instansi baik pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan kebutuhannya menjadi PPK paruh waktu di situ. Dan terus berlangsung apabila nanti desainnya, kinerjanya bagus dan lain sebagainya menjadi penuh waktu dan lain sebagainya, ini sedang dalam proses pengajian. Nah, mudah-mudahan ini juga turunan dari Undang-Undang ASN akan segera terbit, lalu kebijakan untuk penataan non-ASN ini juga paralel terbit. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian, mohon izin Pak Wahyu, Pak Nur, Pak dari Dagri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.